Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Edu Leader Podcast. Perkenalkan, saya Intan Arafi dengan NIM 250022010 selaku host pada podcast kali ini. Podcast ini tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan dengan dosen Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Nah, pada kesempatan ini saya membahas tema membangun budaya sekolah yang positif melalui kepemimpinan. Untuk pembahasan topik pada kali ini, saya tidak hanya sendirian saja, tapi saya bersama narasumber hebat kita yaitu Abang Zio Al-Hadi. Halo. Nah, tujuan dari membangun budaya sekolah yang positif melalui kepemimpinan untuk menjelaskan peran kepemimpinan dalam membangun budaya sekolah yang positif. Selain itu, podcast ini membahas berbagai strategi dan praktek yang dapat diterapkan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung keberhasilan pendidikan. Nah, tidak berlama-lama, kita langsung saja memulai diskusi pada podcast ini. Nah, sebelum kita mulai perbincangan pada podcast ini, sedikit saya jelaskan apa sih budaya sekolah. Budaya sekolah merupakan sekumpulan nilai, norma, kebiasaan, dan perilaku yang berkembang dalam lingkungan sekolah dan menjadi pedoman bagi seluruh warga sekolah. Budaya sekolah yang positif dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, disiplin, serta mendukung perkembangan akademik maupun karakter peserta didik. Sekolah yang memiliki budaya positif biasanya ditandai dengan adanya hubungan yang harmonis antara guru, siswa, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan. Selain itu, warga sekolah memiliki komitmen terhadap aturan mengenai prestasi serta memiliki semangat untuk terus berkembang. Nah, di sini saya sebagai host akan bertanya kepada Abang Zio nih. Menurut Abang, bagaimana hubungan antara kepemimpinan kepala sekolah dengan terbentuknya budaya sekolah yang positif? Oke, hubungannya itu keduanya sangat-sangat erat sekali. Kenapa? Karena pemimpin dalam sekolah, dalam artian kepala sekolah itu memiliki kaitan yang sangat erat terhadap apa yang ada di dalam sekolah itu, baik itu gurunya, baik itu dari muridnya dan semua perangkat-perangkat sekolah. Karena melalui dari karakternya, melalui dari kepemimpinannya, dan juga melalui dari sikap, itu memberikan dampak bagaimana sekolah itu akan berjalan. Karena karakter pemimpin itu akan menunjukkan bagaimana karakter sekolah itu. Dan selanjutnya, ketika kepala sekolah itu dalam artian pemimpin, jika mampu memberikan efek baik dengan karakternya yang begitu mampu membangun sekolah itu, juga akan memberikan dampak positif untuk kebaikan sekolah dan berkelanjutan. Apabila nanti kebalikannya yang terjadi, mungkin pemimpinnya yang tidak atau kurang baik misalnya, atau mungkin dia tidak memiliki karakter sehingga tidak disiplin, tidak tidak memiliki semacam karakter yang membentuk gimana sih sekolah itu gitu, juga tidak akan memberikan efek kepada sekolahnya nanti. Dan selanjutnya juga kepala sekolah itu harus mampu menyusun visi sekolah sehingga akan memberikan karakter sekolah itu sendiri,
bagaimana sekolah itu akan mampu berjalan dengan sangat positif dan yang penting berkelanjutan. Lebih kurang seperti itu. Sedikit saya tambahkan, menurut pendapat dari Wahjo Sumitjo yang menyatakan bahwa kepala sekolah tidak hanya bertanggung sebagai administrator, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu menggerakkan seluruh sumber daya sekolah untuk mencapai tujuan bersama. Terus selanjutnya aku pengen tahu nih, jika melihat kondisi saat ini, apakah sekolah sudah berhasil membangun budaya sekolah yang positif? Kalau menurut saya belum sepenuhnya sekolah itu mampu memiliki berbagai bentuk kondisi yang positif, karena mungkin banyak sekali tantangan yang terjadi di lapangan, sehingga mungkin kurangnya kerjasama antar guru dan mungkin bisa jadi karena rendahnya disiplin terhadap para siswa dan komunikasi yang kurang efektif antar kedua arah. Bahkan yang paling sering terjadi itu adalah kasus perundungan atau bullying. Maka kondisi seperti ini itu akan menjadi hambatan, bahkan nilai yang negatif terhadap perkembangan sekolah itu sendiri. Dan hal itu juga tidak merata terhadap semua yang sekolah yang ada. Bukan seperti itu. Dan yang paling penting juga itu pengaruh dari luar sekolahnya sendiri juga. Katakan mungkin teknologi, pengaruh dari smartphone, pengaruh dari media sosial yang memiliki dampak yang belum tentu juga positif, tapi belum tentu juga negatif. Namun yang penting adalah bagaimana memfilter itu, bagaimana kita menggunakan teknologi itu sendiri. Gitu. Jadi dapat dikatakan seperti ini ya Bang, bahwa budaya sekolah saat ini menghadapi tantangannya lebih kompleks dibanding sebelumnya, tidak hanya berkaitan dengan antara aturan sekolah, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan sosial dan teknologi yang terus berkembang. Betul, oleh karena itu juga kepala sekolah juga harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang inovatif dan adaptif. Karena sesuai dengan perkembangan zaman, kita juga tidak mesti tertinggal dari apa yang berkembang dari teknologi itu sendiri. Karena dari itu, pemimpin dan kepala sekolah ini harus inovatif dan juga adaptif. Gitu. Nah, bisa nggak sih Abang memberikan contoh seperti apa sih budaya sekolah yang positif itu? Sebenarnya tidak jauh-jauh dari 5S. 5S itu adalah senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Hal itu sangat penting ditanamkan di dalam sekolah, dan tidak hanya sekolah saja, di setiap institusi yang ada hal itu juga perlu diterapkan. Karena dari hal itu kita tanamkan, sebenarnya itu adalah basic dari manner kita terhadap sesama kita, terutama di sekolah, antara pemimpin itu kepala sekolah dengan gurunya, dan begitu juga dengan para siswa yang sangat-sangat memiliki urgensi di dalam perkembangan zaman. Karena dengan ditanamkannya 5S tadi, sebenarnya itu sudah memberikan sesuatu hal yang sangat-sangat positif dan membangun. Karena yang paling penting itu adalah bagaimana kita membentuk karakter diri melalui 5S tadi, itu yang sangat-sangat, sebenarnya itu sangat basic. Bagaimana kita sopan santun, bagaimana kita bersenyum, dan hal-hal yang berkaitan dengan 5S tadi, sehingga karakter itu terbentuk dengan sangat-sangat baik. Bahkan tidak hanya untuk mahasiswa saja, begitupun guru dan semua perangkat-perangkat yang ada di dalam institusi itu
yang mana kita jelaskan sekarang ini adalah dalam sekolah gitu. Menarik sekali ya Bang ya. Dari beberapa penelitian yang saya baca juga, sekolah yang menerapkan program pembiasaan 5S itu memiliki tingkat kedisiplinan dan prestasi yang lebih baik dibanding sekolah yang tidak menerapkan 5S tersebut. Betul. Hal itu juga perlu didukung karena baik itu siswa, baik itu guru dan pemimpin, itu kepala sekolah harus saling berkesinambungan. Jadi tidak ada condong ke sini, condong ke situ, karena itu adalah hal yang penting di dalam perangkat sekolah. Gitu. Nah, lalu apa sih solusi yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah untuk membangun budaya sekolah yang positif secara berkelanjutan? Dia akan panjang kan Bang ya. Nanti di dalam berkelanjutan itu pasti ada pro dan kontranya. Nah, solusi yang Abang lakukan apa sih? Solusinya mungkin yang pertama, kepala sekolah itu harus mampu menjadi teladan sebagai seorang pemimpin pastinya. Yang kedua, mampu membangun visi dan misi sekolah. Dan yang ketiga yaitu mampu membangun komunikasi yang baik antara guru maupun siswa. Yang keempat, yang penting itu program pembiasaan positif, yang mana harus dilakukan secara rutin dan konsisten. Yang positif itu kan banyak, mungkin ya secara basic PBM, proses belajar mengajar, atau mungkin eskul bisa jadi, itu kan pembiasaan yang sangat positif. Dan yang selanjutnya, yang kelima itu memberikan apresiasi kepada warga sekolah, yang mana apresiasi yang diberikan ini karena dia telah menunjukkan sikap yang sangat positif, bahkan yang berprestasi. Hal itu juga untuk jadi cambuk bagi guru-guru lainnya ataupun siswa-siswa lainnya. Dan yang selanjutnya, yang keenam adalah melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui bagaimana efektifnya program yang telah dilaksanakan di sekolah itu sendiri. Ya, jika langkah-langkah itu dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, maka sekolah yang positif itu akan terbangun. Dan yang paling penting adalah berkelanjutan, tidak berhenti di atau dan di tempat aja begitu. Jadi dapat kita simpulkan juga nih Bang, bahwa budaya sekolah yang positif tidak muncul dengan sendirinya, melainkan dibangun melalui kepemimpinan yang efektif, keteladanan, kerjasama, dan pembiasaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Betul sekali. Nah, tidak terasa kita udah sampai saja di penghujung podcast kali ini. Nah, dapat saya simpulkan berdasarkan diskusi yang telah dilakukan dengan Abang Zio, bahwa budaya sekolah yang positif merupakan kondisi penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Budaya sekolah yang baik akan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan peserta didik. Kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai pemimpin yang membentuk arah budaya sekolah yang positif melalui keteladanan komunikasi, kebijakan, dan pemberdayaan seluruh warga sekolah tersebut. Jadi dapat kita ambil refleksi atau pesan dari podcast kali ini. Sekolah yang positif tidak dapat dibangun dalam waktu singkat, dibutuhkan komitmen, kerjasama, dan kepemimpinan yang konsisten. Oleh karena itu, setiap pemimpin pendidikan harus mampu menjadi teladan dan inspirasi bagi seluruh warga sekolah tersebut. Nah, tidak terasa kita udah selesai podcast kali ini ya Bang ya. Terima kasih kepada Abang cepat ya. Siap. Sudah dapat berkesempatan podcast bersama Intan Arafi. Terima kasih juga atas berbagi ilmunya juga
terhadap podcast kita hari ini yang sangat memiliki makna yang penting, makna yang positif pastinya. Terima kasih. Semoga semua apa yang kami bahas pada podcast kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di Edu Leader Podcast episode selanjutnya. Dadah.